The Honorable Mrs. Dewi Khalifah, SHMH, MPDI, as the Vice Regent of Sumeneb Regency and the companions. The Honorable Mr. Samsul Arifin, as the Chairman of Service Branch, Sumeneb Regency. The Honorable Mr. Dr. Andes Sukarman, as the Principal of Senior High School 1, Sumeneb. And welcome to all participants of Jaksa Menyapa goes to Senior High School 1, Sumeneb. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Let us pray and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His bless and mercy, we can come together without any obstacle here, with healthy condition. In Jaksa Menyapa goes to Senior High School 1 Sumeneb with the theme Generasi Tangguh yang Melek Hukum. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, let us begin this event by singing Indonesian anthem, Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please stand up. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, as our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, let us pray together, which is in this occasion will be led by Mr. Ahmad Darwis Sutejo, SPDI. Mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan apa yang kita laksanakan hari ini menjadi barokah untuk kita semua. Bagi yang beragama Islam, mari bersama saya berdoa.
bagi yang beragama selain Islam dimohon berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'a fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bis islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Benar wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Ahmad Darwis Sutejo. Ladies and gentlemen, let us join the greetings from Principal of Senior High School 1 Sumeneb. Please welcome Mr. Dr. Andes Sukarman. Time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Bupati Sumeneb Hajjah Nyai Dewi Khalifah MA MH, juga yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb, Bapak Adi Tio Gunawan SH MH beserta jajarannya. Yang terhormat juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb juga beserta jajarannya, kru RRI yang juga saya hormati,
Bapak, Ibu Dewan Guru, serta peserta didik SMA Negeri 1 Sumeneb yang juga saya cintai dan juga saya banggakan. Mohon izin Bapak Kajari, saya akan mempergunakan bahasa Indonesia. Kalau saya mempergunakan bahasa Inggris, dikhawatirkan Bapak Ibu tidak paham, tidak mengerti. Dikhawatirkan karena ketidakpahaman itulah nanti apa yang saya sampaikan Ibu Bapak ya juga kurang paham. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya dalam hal bahasa Inggris. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan yang penuh barokah dan berbahagia ini, kita selaku insan yang beriman, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur alhamdulillah, karena betapa banyak limpahan rahmat, hidayah, inayah, serta limpahan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu agenda kegiatan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb, dan alhamdulillah walaupun pada detik ini kita masih berada di era pandemi COVID-19, akan tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk melaksanakan suatu kegiatan, dengan harapan mudah-mudahan tidak terlalu lama Kabupaten Sumeneb akan masuk pada era new normal. Karena sementara ini Ibu Wakil Bupati, pembelajaran tatap muka masih terlaksana 50%. Walaupun sebenarnya saya paham anak-anak menginginkan pembelajaran tatap muka 100%. Akan tetapi kita dibenturkan oleh regulasi pandemi COVID, bagaimanapun juga kita tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 akan cepat berlalu, sehingga kita semua tidak terhantui oleh virus COVID-19 ini. Selanjutnya sholawat beserta salam mudah-mudahan akan selalu terlimpahkan kepada keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad SAW, pada para sahabat tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan juga akan sampai kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak para undangan yang berbahagia, saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumeneb mewakili keluarga besar SMA Negeri 1 Sumeneb yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Sumeneb, walaupun beliau di sela-sela kesibukan, alhamdulillah masih diberi kesempatan waktu untuk hadir dalam rangka mengikuti agenda kegiatan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb, yaitu Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah. Yang selanjutnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri. Insya Allah beliau sudah yang kedua kalinya datang ke sekolah kami yang tercinta. Cuman secara kedinasan ini yang kedua kalinya. Memang kita memahami bersama bahwa pandemi COVID ini bisa dikatakan merusak
tatanan-tatanan program yang telah kita buat, karena terbentur oleh adanya pandemi COVID ini, sehingga beberapa tahun sudah cukup vakum penyuluhan dari Bapak Kajari, dan alhamdulillah beliau ini sangat respek terhadap pendidikan di Kabupaten Sumeneb ini. Tepuk tangan dong. Ya. Dan nanti Bapak Kajari tidak akan mempergunakan bahasa Inggris Timur, maksudnya bahasa Madura, tidak akan mempergunakan bahasa Indonesia, akan mempergunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Tapi kalau bisa diselingi bahasa Indonesia Bapak Kajari. Dan perlu kita ketahui bersama anak-anakku sekalian bahwa Bapak Kajari ini pernah menjadi guru dengan mapel bahasa Inggris. Bahkan tadi Bapak Kajari menawarkan beliau siap kalau diminta bantuan mengajar di SMA Negeri 1 Sumeneb. Disinilah yang mungkin perbedaan penyuluhan tahun-tahun yang lalu, kalau sekarang mempergunakan bahasa internasional. Perlu saya sampaikan Bapak Wakil Bupati, yang menjadi pembawa acara tadi adalah Nanda Naswa, dan Nanda Naswa itu sudah mengukir segudang prestasi di SMA Negeri 1 Sumeneb. Yang terakhir kemarin menjuarai lomba riset di Brasil, itu juara 2. Tepuk tangan dong. Iya. Karena waktu itu lomba riset itu adalah merupakan tim, kalau tidak salah ada Nanda Renov, ya betul ya, Nanda Renov ya, betul. Minta tolong Nanda Renov berdiri dong. Iya, ini timnya, ya. Dan setelah itu dilanjutkan pertarungan di negara Amerika, ya. Alhamdulillah tidak meraih juara, tetapi mendapat penghargaan beasiswa untuk menempuh jenjang perguruan tinggi di Amerika, kalau yang bersangkutan itu mau. Dengan harapan mudah-mudahan ke depan prestasi SMA 1 Sumeneb tidak hanya sampai di sini saja, mungkin lebih diukir lagi beberapa jenjang lomba-lomba yang bisa meraih minimal tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Inilah sambutan dari saya. Saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas segala sesuatunya, dan permohonan maaf kepada Ibu Wakil Bupati dan Bapak Kajari bila mana dalam pelaksanaan acara ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Maksud hati ingin memeluk gunung, namun apa daya, sebelum gunungnya dipeluk meletus lebih duluan. Kurang lebihnya akhirul kalam. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the next agenda is the greetings from the Vice Regent of Sumeneb Regency. Please welcome Mrs. Dewi Khalifah, SH, MH, MPDI. Time and place is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya pengalaman dulu belajar bahasa Inggris dan kebetulan ibu saya punya akidah ini kursus bahasa Inggris sampai intermediate, Pak. Jadi saya umur 8 tahun sudah diajak beliau kursus bahasa Inggris. Beliau yang kursus, saya yang mendengarkan di dekatnya. Waktu itu guru beliau itu menyampaikan, kan ada dia sedang membaca, dia perempuan, kan? She read the book. Pemahaman saya waktu itu karena saya banget si anak-anak labu sumur, jatuh di sumur, Pak. Jadi kalau she read the book itu kan the book kayak gitu jatuh ya. Jadi gurunya ibu saya itu menyampaikan kepada Umi saya Nyi Akidah, ini anaknya kamu nanti kalau sudah besar pasti pintar, katanya. Yang saya hormati Bapak Kajari Kabupaten Sumeneb, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Kepala Sekolah, Pak Holid selaku dari Humas, seluruh para guru yang saya hormati, seluruh jajaran dari Kejaksaan yang hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang luar biasa untuk SMA 1 Kabupaten Sumeneb. Saya minta coba dibuka, ada lagu kita yang mungkin ini untuk salam kita untuk para ibu-ibu, menyemangati dan bentuk sebuah doa dan pengabdian untuk ibu-ibu tersayang kita di rumah. Coba dibuka HP-nya yang bawa HP. Ada lagu, ini lagu kesukaan saya. Mother, how are you today? Sama-sama ya. Ya, dibuka dulu. Ya. Cari di lirik Mother, how are you today? Bisa, Pak? Kalau saya hafal. Oh ya. Monggo Pak Kajari bisa Karena di SMA 2 kemarin tuh saya nyanyi lagu itu. Iya. Sudah ketemu? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, kalau boleh sebentar, Ibu nyanyi, saya main gitarnya. Oh monggo, monggo. Berarti penyanyi harus turun ya Pak ya? Ada jacknya? Saya turun menghormati Pak Kajari ini. Nanti nyanyinya bareng-bareng ya. Ya. Bisa dekatin ya, Bang? Bisa didekatin ya biar Kabelnya nyambung enggak? di depan. Maksudnya biar bagus anunya sekalian, Bang. Masuk YouTube soalnya. Ya. Yes, ya. Ya, silakan Pak.
Saya juga buka masker Pak karena nyanyinya biar bagus suaranya. Ya. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Mother, how are you today? Mother, don't worry, I'm fine. Promise to see you the summer. This time there will be no delay. Mother, how are you today? Mother, how are you today? Satu kali bersama dari Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Mother, how are you today? Terima kasih. Clap your hands. Jadi lagu ini menceritakan sebuah kecintaan seorang anak perempuan kepada ibunya. Jadi lagu ini buat saya sangat berarti. Karena salah satu motivator terbaik dalam keluarga itu adalah ibu. Jadi tepuk tangan untuk ibu kita semua yang ada di rumah. Maka pertama memang yang harus selalu kita sambungkan doa itu adalah orang tua, agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Yang kedua itu yang harus disambungkan doa adalah guru kita, karena guru adalah yang mentransformasi ilmu kepada kita. Kemudian tentunya jangan lupa kita punya pemimpin-pemimpin. Jadi kalau di dalam bahasa agama itu al-aba thalatha, orang tua itu ada 3. Yang pertama yaitu adalah orang yang melahirkan kita, adalah bapak ibu. Yang kedua orang yang mengajari kita, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang menikahkan kita dengan putra atau putrinya. Jadi kalau orang tua, mertua, guru, kemudian orang tua kita, itu adalah orang-orang yang patut kita hormati dan patut kita doakan. Kalau di dalam bahasa Madura ada pepatah yang mengatakan Bapak Bebu Guru Rato. Bapak Bebu itu bapak dan ibu, Pak Ajari. Guru
Rato itu adalah pemimpin. Jadi kita harus bersyukur hari ini ada salah satu jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pak Kajari yang menyapa kita semua. Ini adalah bentuk sebuah silaturahim agar anak-anakku sekalian faham tentang hukum. Kemudian beliau ini adalah guru bahasa Inggris, pernah menjadi guru bahasa Inggris, yang alhamdulillah bahasa Inggris beliau ini fasih. Kalau dalam bahasa Arabnya juga sama, fasih. Jadi insya Allah kalau beliau ini punya waktu untuk mengajar akan luar biasa, nanti semakin luar biasa untuk lulusan SMAN 1 Sumeneb. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih khazanah keilmuan pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Salah satunya SMA terbaik adalah SMAN 1 Sumeneb. Dan tadi saya sempat bercerita kepada Pak Kajari, Pak Kacabdin, Pak Kepala Sekolah, kemudian Pak Khalid. Sebenarnya dulu saya itu bercita-cita masuk di SMAN 1. Karena cita-citanya ingin jadi dokter, bukan ingin jadi wakil bupati. Sejak kecil saya kalau ditanya ibu saya, karena yang sering memotivasi saya itu adalah ibu saya. Beliau selalu mengatakan, walaupun kamu perempuan, kamu harus maju dan bisa menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berbuat untuk bangsa dan negara. Saya ditanya, cita-cita kamu apa? Saya ingin jadi dokter. Tapi ibu saya tidak pernah melarang waktu itu. Terus sampai bersambung sampai ketika saya lulus di MTSN 1 Trate, nilai saya alhamdulillah terbaik se-Kabupaten Sumeneb waktu itu. Dan waktu itu saya ditawari Pak Kepala Sekolah bahwa boleh masuk di SMAN 1 tanpa tes. Tapi ibu saya sudah, saya didudukkan waktu itu, ibu saya ini kalau beliau ada yang akan disampaikan biasanya dipanggil. Sini nak, duduk sini. Umi ada perlu. Apa Umi? Ini saya pakai bahasa Indonesia karena Pak Kajari takut tidak paham. Kamu sudah ditunangkan. Jadi ibu itu setelah lulus MTS sudah ditunangkan. Saya tanya siapa, ternyata itu adalah Pak Kiai Safraji almarhum, dan beliau ini 16 tahun di pondok pesantren Pak Kajari. Alhamdulillah beliau ini fasih 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, setelah itu ibu saya menyampaikan, kamu ndak usah ke SMA 1, setelah ini langsung mondok, karena agar ada yang melanjutkan pondok pesantren. Saya sempat menangis. Saya ingin jadi dokter, tapi saya disuruh mondok, ini gimana? Waktu itu Bapak kalau akan masuk ke kedokteran, terutama di UNER, salah satunya rekomendasinya adalah lewat SMAN 1 Sumeneb. Ya. Tapi saya tidak berputus asa. Saya yakin semua perjalanan kehidupan itu Allah yang mengatur. Saya ditanyakan dengan ibu saya, kenapa kamu ingin menjadi dokter? Saya ingin kalau ada orang yang tidak punya, orang yang miskin, biar mereka itu berobat tanpa bayar. Ternyata perjalanan Allah, menurut saya hari ini saya diberikan amanah menjadi wakil bupati, mungkin salah satunya agar saya bisa memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Sumeneb.
Oleh karenanya kepada anak-anakku sekalian, saya berharap belajarlah yang tekun. Insya Allah benar kalau kata pepatah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Andai pun kamu jatuh, kamu masih berada di antara bintang-bintang. Nah, ini yang menjadi pesan ibu kepada kalian semua. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Di sini ada beberapa siswa-siswi yang berprestasi. Kemudian tadi Ananda siapa? Yang putra? Renov. Ya. Kemudian ada Ananda. Iya, Nazwa. Artinya mereka ini punya bakat. Kalau ditawari ke Amerika, saran ibu, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dulu saya pernah jadi pemuda pelopor tingkat nasional, Pak, tahun 2003, dan saya mendapatkan penghargaan dari Presiden. Waktu itu saya ditawari untuk ikut pertukaran pemuda keliling dunia selama 1 tahun. Karena waktu itu saya sudah punya suami, saya matur, Pak Kiai, Mbah, saya ditawari pertukaran pelajar sedunia. Berapa lama? 1 tahun. Nah, kalau kamu keliling 1 tahun, saya suruh ngapain di sini? Nah, kalian ini masih punya kesempatan. Saya yakin kalian bisa meraih cita-cita setinggi mungkin. Tadi ada Ananda siapa? Yang suaranya luar biasa, tepuk tangan untuk ya. Suaranya bagus sekali. Saya kira tadi tape, Pak. Benar, waktu saya masuk, saya kira suaranya Nisa Sibian ini. Jadi ini mungkin bisa dikembangkan. Nanti saya coba sambung Pak Khalid ke Humas biar dibuatkan lagu-lagu sholawat. Tapi kita branding yang tidak dilakukan Nisa Sibian, yang tidak dilakukan Vivi Zulfikar, tapi dilakukan oleh bisa lagu sholawat burdah ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ayo sini, kesini sama ibu. Ayo. Oh ya, ya. Namanya siapa? Elita, ya bareng Elita. Ya, ya kesini. Ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih. Jadi anak yang solihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita doakan SMA N1 Sumeneb tetap selalu jaya dan karomah ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan semua alumni yang keluar nanti dari SMA N1 Kabupaten Sumeneb akan menjadi anak-anak yang terbaik untuk masa depan Kabupaten Sumeneb dan insya Allah untuk Indonesia di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To Mrs. Dewi Khalifah, please stay in the place. Please stay in the place to
to receive the souvenir present from SMAN 1 Sumeneb, represented by Principal of Senior High School 1 Sumeneb, Mr. Dr. Andes Sukarman, and Mr. Adi Tio Gunawan, SHMH, to receive the souvenir from Sumeneb. Thank you. Mr. Adi Tio Gunawan, please step forward to receive a souvenir present from Senior High School 1 Sumeneb, represented by Principal of Senior High School 1 Sumeneb. Thank you for Mrs. Dewi Khalifah and Mr. Aditya Gunawan and Mr. Dr. Andes Sukarman. Ladies and gentlemen, in a second we will immediately join Jaksa Menyapa Jaksa Masuk Sekolah program with Mr. Aditya Gunawan SHMH that will be broadcast live on FM 94.6 MHz and in YouTube channel Kominfo Sumeneb and RRI Sumeneb.net. Thank you. Oke, terima kasih Ibu Wakil Bupati, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan seluruh undangan yang hari ini sudah bersama kami di SMA Negeri 1 Sumeneb. Sesaat lagi kita akan mengikuti Jaksa Menyapa, Jaksa Goes to School bersama RRI Pro 2 Sumeneb dan juga bersama Kominfo Sumeneb. Oke, adik-adik masih semangat? Gimana rasanya tadi ngobrol langsung ya, secara tidak langsung sih ngobrol sama Ibu Wakil Bupati dan juga orang-orang hebat yang berada di depan kita tadi ya. Oke, ntar lagi kita akan masuk ke materinya Pak Kajari, nanti bisa disimak dengan baik. Beliau nanti akan berbicara tentang hukum, tentu saja tentang dunia kejaksaan, dan nanti mereka akan, bukan mereka, tapi beliau akan menggunakan bahasa Inggris mix bahasa Indonesia. Oke, ready?
generasi penerus bangsa yang merupakan aset paling berharga pada suatu bangsa dan negara, tak terkecuali di Indonesia. Karena itulah, Jaksa Goes to School hadir untuk memberikan pemahaman tentang hukum dan permasalahannya. Inilah Jaksa Goes to School. Seperti dirimu, oh kekasih. Sembilan 94,6 RRI Pro 2 FM. Kurang kompak ah, 94,6 RRI Pro 2 FM. Oke, good morning students. Ya, dan semua sahabat kreatif yang lagi bersama Farida, pagi hari ini kita live on air dari, kita ada di mana sih? Give me a big applause. So today on Jaksa Menyapa, Jaksa goes to come to State Senior High School 1 Sumeneb, and this is the second school after last week we come to another school of course. And Kak Farida really happy to have you this morning with us over here with Mr. Adi Tio Gunawan SHMH. Give the big applause for him. Next, we will we will have a little conversation with him. Jadi harus kenalan lebih deep lagi nih, supaya nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh Mr. Adi itu terap semua. Mr. Adi, okay? How are you this morning? I'm fine. Can I open my mask? Of course. So you can see me. Okay, thank you. Make a little introduction with them. My full name is Adi Tio Gunawan. Some people call me Adi Tio. Other people call me Adi. The others call me Tio. So you may call me either one, Adi Tio or Adi Tio. It's okay.
Okay, and he is the head of Kejaksaan Negeri Sumeneb. Well, ini merupakan kali keberapa kalian bertemu dengan kepala jaksa? Oh, it's the second time, the first time. Wah, berarti sebelum Mr. Adi mungkin mereka sudah bertemu dengan kepala yang lain ya, Mr. ya. Today we will know more about the law, but first give me your opinion. Siapa yang bisa ngasih tahu kalau bagi kalian jaksa itu apa sih? Raise your hand. Give the mic, kasih mic-nya. Raise your hand. Give the mic. Kira-kira ada yang tahu nggak ya jaksa itu apa dan tugasnya untuk apa gitu? Raise your hand. Okay. Your name please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is RB Muhammad Akmal Maulana. How can I call you? You can call me Akmal. Akmal, oke, okay, Akmal. Yes. Kejaksaan jaksa merupakan salah satu instansi dari pemerintah yang fokus di bidang hukum. Saya mengetahui ini dari kegiatan orang tua saya yang sangat berhubungan erat dengan hukum dan membuat saya cukup tertarik tentang kejaksaan itu sendiri. Sudah beberapa kali saya mampir ke sana sehingga cukup menyenangkan bagi saya ada kegiatan jaksa menyapa bisa sampai di sekolah saya. Oke. Kalau gitu kita undang ini untuk jadi jaksa. Ayo tepuk tangan dulu, semangat. Sir, maybe his parent is a lawyer or prosecutor. Is that right? Your parent is a lawyer or prosecutor? Yes, my mom is a lawyer. Oh, her mom is a lawyer. Give big applause to Akmal. Today, adik-adik, we will have a kind of materials about law. So pay attention well. What will Mr. Tio Gunawan deliver to you? And I hope you're attractive later. If you have any question, so don't be shy. Just tell me, right? Then, Mr. Tio, time is yours. Bismillahi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita turkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya mau ucapkan astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Jadi saya istighfar dulu, kemudian saya ucapkan itu karena memang I cannot be here without the power of God. Jadi saya tidak bisa di sini tanpa itu kuasa Tuhan ya, kuasa Allah. Adik-adik, I will speak half in bahasa and English. If you want to interrupt directly, you can. Jadi adik-adik silakan nanti kalau saya lagi bicara gitu kan, langsung tanya, monggo. Mic-nya tolong diberikan kepada adik-adik ya, karena hak berbicara ini adalah hak fundamental. Ya, oke. Bisa dibuka yang slide ini, apa nama itu? Yang wordnya, mana yang ini? Yang wordnya coba buka dulu, yang wordnya. Wordnya, ini kan ada apa? Satu lagi ada. Ada there are two files I gave you. Ada dua file yang saya beri. One is the PowerPoint, the other one is the handout, yang handoutnya. Jadi adik-adik bisa baca lebih detail ya. Oke. Adik-adik, sudah beberapa kali ya, sebelum ini kita di SMA 1 Arjasa, itu juga sambutannya bagus, antusias, adik-adik itu saya lihat banyak juga yang berbahasa Inggris. Cuma kemarin itu kita tidak sempat bergabung dengan RRI, karena memang semua kru lagi sedang ada kegiatan. Jadi saya
I have no media, so I use my Facebook account live. Jadi saya pakai akun Facebook saya live, because we want to share, karena kita mau berbagi ya. We have to give, kita harus memberi. Adik-adik, my topic ya, topik saya ini terkait generasi tangguh ya. Adik-adik ini kan generasi ya. Tapi saya enggak tahu nih adik-adik ini tangguh atau enggak ini. Are you strong? Are you strong? Ya, you must be strong. Adik-adik ini harus kuat. Ya. Kenapa saya bilang adik-adik harus kuat? Because your challenge, karena tantangan adik-adik is bigger than our challenge. Jadi tantangan adik-adik ini lebih besar, lebih berat daripada yang kami hadapi sekarang ini. So in the near future, ya, jadi dalam waktu yang dekat ini, kenapa saya bilang near future? Because life changes so quickly. Jadi kehidupan ini cepat sekali berubah, ya. Because of what? Kenapa? Why? Question. Pertanyaan. Saya selalu memulai ini begin and end with a question. Jadi ketika kita belajar tadi ada yang juara riset ya, riset itu kan asal kata dari research, ya, research. Search itu kan mencari. Apa yang mau dicari? Who can answer? Apa yang mau dicari? Search kan mencari kan? Ya. Can you read? Bisa baca itu? Oke. Apa yang mau kita cari? Kan ada itu riset tadi, adik ini juara riset ya. You may comment, adik bisa komentar. Silakan, give the mic, kasih mic-nya. Mic-nya kalau bisa ini ya, ada beberapa jadi cepat gitu. Oke, silakan. We search a new thing. New thing. Yes. Jadi yang dicari itu hal baru. An innovation. A new what? Innovation. Innovation. Right. Clap. Give a big applause to him. Jadi tugas kita ini mencari sesuatu yang baru. Kalau ada yang baru, kita cari supaya lebih baru lagi, supaya lebih apa? Untuk apa? For the betterment of mankind. Untuk apa? Untuk perbaikan-perbaikan manusia, untuk kebaikan-kebaikan umat manusia. Ya. Di sini dia begin and end with a question, ya. Jadi saya sebutkan itu ya. Kalau di sekolah ini kan banyak itu teman-teman ya. Many of you, mungkin banyak dari adik-adik ini feel awkward, jadi merasa canggung when they have to sit in front of the class. Jadi banyak yang mungkin takut kalau misalnya duduk ini di depan kelas itu. Kenapa takut? Why? Question again. Pertanyaan lagi. Kenapa? Scared to teacher. Maybe we scared to teacher. Maybe? Scared to teacher. To our teacher. Can you repeat your? Maybe some students are scared to teacher. Maybe some students ask the teacher. Scared. Scared. Oh, yes. Takut. Some student, not me. Takut. Kenapa siswa mesti takut sama gurunya? We must be close. Kita ini harus dekat adik-adik. Makanya nih saya kemarin ini supaya dekat. Karena tuh tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kadang-kadang kita dituduh-tuduh orang. Like this morning. Tadi pagi ya. There's a reporter, ada wartawan nih, Madura, Radar Madura nih. Ini kan live ini ya. WA saya, Pak Kajari ada demo ya katanya. Demo apa saya bilang? Katanya ada demo. Enggak ada saya bilang. Jadi saya kirim, I sent him the picture of us. Jadi saya kirim foto saya dengan ini.
I negotiated with them. Jadi saya bernegosiasi. Kalian maksudnya ya kita ini kan apa ya? Mereka ingin bertanya tentang sesuatu. Saya undang mereka. I invited them to come to my room. And we talk, we chat. Jadi kami bicara. Jadi kadang-kadang orang suka ini ya, apa namanya? Kadang-kadang kita pelintir-pelintir gitu. Nggak ada demo. Yang ada 3 orang datang, 1 pelapor, 1 lagi pengacaranya, 1 lagi saya lupa tadi siapa. Mereka menanyakan suatu perkara, kita jelasin. We have to be open, kita harus terbuka, ya. We have to be open. What we have to tell them or inform to the people. Jadi kita harus terbuka juga apa yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Termasuk ini juga live kan, supaya juga masyarakat tahu. Oke. Last Sunday, jadi kemarin ini ya, ini saya cerita. Saya sering sholat di masjid ini, Al-Mutmainnah. Do you know the meaning of Al-Mutmainnah? No. Ada yang tahu? Nggak tahu ya. Al-Mutmainnah itu artinya ya jiwa yang tenang. Ya ayyuhalladzin, apa namanya? Ada disebutkan Al-Mutmainnah gitu ya, jiwa yang tenang gitu ya. Di masjid itu kalau setiap habis sholat subuh itu yang sering itu dibacakan hadis-hadis. Tapi setiap every Friday, setiap hari Jumat there's a short course, ya ada ceramah singkat lah gitu. Kalau kultum. Do you know kultum? What does it stand for? Kira-kira apa kepanjangannya? Kultum. Kuliah? Come on. When you speak, use the mic. Itu ada mic itu. Come on, you ladies, come on, speak up please. Ayo bicara. What's your name? My name is Adityo. What's your name? My name is Jovanka Jasmine. Okay. What does kultum stand for? Kultum singkatan dari kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit. Ya, kira-kira 7 menit lah. Kalau kulibas? Do you know kulibas? Kulibas? No. Ya kuliah 15 menit lah, something like that. Ya clap your hands. Tepuk tanganlah dulu. Let's talk with them and share what actually they need to know about jaksa and also law, prosecutor and also law. Adik-adik, ini kan pertanyaan ya. Saya sering ini begin and end with a question. Kenapa saya di sini bicara tentang hukum bukan undang-undang? Karena hukum itu dia lebih luas. Undang-undang itu bagian daripada hukum itu. Hukum itu untuk apa? Apa tujuan hukum? Mungkin adik-adik bisa share, silakan. Apa tujuan hukum? Silakan. Apa tujuan hukum? I bring a book. Saya bawa buku. Itu the title is Ilmu Hukum. If you can answer correctly, I give you the book. Jadi kalau bisa jawab nih saya beri bukunya. Dek, ambil bukunya deh. Come on. If you can answer correctly, I'll give you the book. Okay. Okay, my name is Jarna Putri Aurelia Hairani. You can call me Rani. Okay. You can call me Rani. Funny. Rani. Rani, okay. Rani, okay. Hukum menurut saya itu adalah sebuah landasan dari masyarakat Indonesia untuk dijadikan sebuah patokan hidup mereka berada di negara demokratis. Patokan hidup ya hukum. Who has another answer? Ada yang bisa jawab yang lain? Silakan. Maybe. That's why you want to answer. Come forward. You're really in the back. This is the reference. Ini referensi Anda nanti. You may read this. Ini bagus bukunya. Go ahead, silakan. Ini tadi ya not sure. Smart student. Clap your hands. Come on. What is the law for?
Hukum itu untuk apa? Okay, first I want to say thank you to Bapak Adi Tio Gunawan. So in my opinion, law, the law is for regulate our life, regulate the society life, the life of each individual or life of society. So that's all for me. Thank you. Law is to regulate. Okay? Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you have another answer? Come on. What for? What is law for? Come on. Apa tujuan hukum itu kira-kira apalah? Untuk apa sih? Nah, kan untuk apa sih jadi jaksa itu? Ah, kira-kira itu dia. Itu poin penting kita di sini ya. That's the point we are here. Okay. Yes, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So my name is RP Farus Ali Abdul Jabbar. You may call me Ayus. Ayus. Okay. I will speak with my Russian accent, I think. So in my opinion, the law is a thing to regulate people's behavior. Okay. The society, to control them from doing acts of violence, breaking the laws or crimes, things like that. It exists so that people can live harmonically without anything bad happening around them. So it is made so people can follow them, and if they break them, there are consequences. And I think that's it from me. Okay, thank you for your response. Okay, give applause to him. Thank you. Jadi tadi hampir mirip ya, almost the same. But his response is more complete. Jadi lebih lengkap ya. Tetapi ada satu inti yang apa ya? Ya apa tujuan yang paling tinggi sih sebenarnya kan dalam hukum itu apa dia? Apa dia? Itu apa dia? Come on. Musicians, ya ini yang jadi musisi boleh juga ya. If you can answer correctly, I give you the book. Okay, come on. I want to use Indonesian language, so I think, in my opinion, hukum itu apa sih? Hukum itu menurut saya adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyetabilkan sebuah kondisi suatu wilayah. Karena bagaimana sih caranya untuk mengendalikan massa agar tidak melanggar satu hal yang bertentangan dengan etika dan adat yang sudah ada diciptakan dari masa lalu? Ya, alatnya adalah hukum. Ya. Intinya tadi itu hukum itu adalah keseimbangan, betul kan? Yes. Keseimbangan. Adik-adik, thank you. Adik-adik, metode belajar ini karena ini banyak orang-orang pintar ini. Saya takut juga kalau salah. Jadi metode belajar itu juga kita harus buat simpulan-simpulan. Nanti di sini ada ya. Apa simpulan-simpulan seperti kira-kira tadi kan tadi kalau misalnya ada yang bersalah dihukum untuk mengatur keseimbangan itu deh kan. Jadi inti hukum itu apa? Untuk apa? Menjamin? Come on, you raise your hand. Raise your hand. Raise your hand, okay. Give the mic, kasih mic-nya. My name is Cynthia, so I will answer with bahasa actually. Okay. So my answer, hukum buat apa? Hukum tuh kayak buat pedoman untuk kita bertingkah laku di tatanan masyarakat ini. Okay. So jadi itu menurut saya sebagai pedoman gitu loh buat kita bertingkah laku. Ya, pedoman berarti pedoman perilaku lah begitu ya. Oke, hampir mirip. Masih ada sebenarnya jawaban yang lebih ini ya. Silakan. Oke. Give the mic. What's your name? Siapa namanya? Nama saya Gabriela Valencia. Oke, Gabriela, oke. Ya, menurut saya hukum itu ada untuk mencapai keadilan.
Very good answer for you. Wow. Actually, just a simple answer. Actually, just a simple answer. That's yang ditanyakan sama Mr. Adi itu gitu. Jawabannya singkat aja kok. Justice. Okay, thank you. What is your name? Gaby. Okay, Gaby. Good answer. So, sure. Actually, that's the answer about your question. Is that right? Ya, jadi sedikit banyak udah bisa tahu kan? Ternyata tujuan hukum itu seperti itu ya, Sir. Keadilan. Tadi kan udah bicara keseimbangan. Ya, seimbang itu bagaimana? Seimbang itu apa bisa misalnya sama besar sama belum tentu. Adil itu. Oke, keadilan, right? Agree, ya harus disetujui. Yang jawab, yang ngasih pengetahuan kan sudah kepala Kejaksaan Negerinya. Then we will break. Itu sahabat kreatif dan adik-adik yang lagi nonton dari rumah, yang lagi dengerin melalui FM 94,6 MHz ya. We will break for a moment. Itu tadi materi pertama dari Mr. Adi. Next, after the break, let's have a kind of question and answer and a little bit materials from Mr. Adi, of course. So, I will back after this. Clap your hands. Pastikan ku beri. Kau minta apa akan ku turuti. Walau harus aku terlelap dan letih. Ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Tahukah kamu apa yang ku pinta di setiap doa sepanjang hariku? Tuhan tolong aku, tolong jaga dia. Tuhan aku sayang dia. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Sayang dia.
Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, bukan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga nanti. Thank you. Oke, 94,6 dari Pro 2 FM. Apa mentang-mentang udah siang jawabnya gitu. 94,6 dari Pro 2 FM. Suara kreativitas. Jaksa menyapa. Jaksa Mercusuar. SMA Negeri 1 Sumeneb. Jaya, jaya, jaya. Give applause song. Thank you sahabat kreatif dimanapun kamu berada yang masih barengan sama Farida on FM 94.6 RRI Pro 2 FM, on RRI Sumeneb YouTube channel, RRI Sumeneb.net dan juga YouTube channelnya Kominfo Sumeneb. We still on Jaksa Menyapa, Jaksa Justice School. And still with Mr. Aditya Gunawan, of course, is the head of Kejaksaan Negeri Sumeneb. Sure? Okay. Tadi adik-adik sudah menyimak dan sudah paham, jaksa itu ternyata keadilan gitu. And then we will come to next materials from him. What is that? Okay, thank you. Please look at the screen. Wise words. Wise words. Have you ever heard wise? Pernah dengar wise? What is wise? Bijak. Bijak ya? Words? Kata-kata bijak. Ya, kata-kata bijak. Jadi, we can learn, ya, you can learn things from wise words. Can we stop? Like this adik-adik, begini ya, itu azan, saya berhenti, saya sholat dulu, nanti boleh selingan nanti kita ini, we will continue, nanti kita lanjut lagi, ya, karena istilahnya kan kalau apa itu panggilan azan itu kita berhenti, we stop, ya, to pray, ya, yang mau sholat kita boleh ya, nggak apa-apa RRI ini kan, boleh ya, We're gonna break for a moment, Mr. Adi. If you wanna have a pray, please. Kita masih di Jaksa Menyapa, Jaksa Goes to School, and then kita masih di SMA Negeri 1 Sumeneb. Give big applause. This is the second section, and Mr. Aditya Gunawan have prepared wise words. Jadi nanti mungkin ya wise word ini apa sih artinya gitu. And of course still about law yang ada hubungannya sama law gitu. 10 minutes yours, Mr. Adi. Can you turn on the screen? Bisa hidupkan layar? Oke, wise words ya, kata-kata bijak. What has it to do with law? Apa kaitannya dengan hukum? Kira-kira? Apa kaitannya dengan hukum? Ini. So, you can read this one. As I told you, tadi saya sudah bilang, when you learn, kalau belajar, you must take the points. Jadi ambil poin-poinnya. You have to draw the conclusion. Anda harus tarik simpulan-simpulan and write. Okay, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Haliza Nur Fitriani Fadila. You can call me Ica. Okay. In my opinion, that wise word mean is someone who gets enough sleep and starts work early in the day will have a successful life. Okay.
Oh, so to be successful, everybody must get up early. Yes. That's it. Yes. Yeah. Okay. Good. Thank you. Okay. Not only get up, but sleep early. Yang suka begadang, mulai nanti malam dikurangi ya. Biar bangunnya itu kayak... Apa ukuran orang sukses? What is the standard? Apa sih sebenarnya orang sukses itu ukurannya apa sih? Question again, ini pertanyaan lagi. Answer, come on. Kalau tadi dia bilang ini kan soal kalau untuk sukses itu kan orang harus bangun tidur cepat dan bangun cepat ya. Apa? Do you have another answer or another conclusion to that? Ada kesimpulan lain? Silakan. Oke, silakan. Come on. Okay. Take a microphone please, Najwa. How many mics do we have? Kita punya mic berapa? 2. Okay, come on. Okay. Okay, thank you. In my opinion, ukuran sukses adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri dan menaklukkan targetnya. Terima kasih. Orang sukses itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri dan memenuhi targetnya sendiri. Orang sukses itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Bagus juga itu ya. Tapi kira-kira apa kaitan dengan ini? Ini ada kaitan dengan hukum ini. Memenuhi targetnya, Bapak, targetnya sendiri, target kepada diri sendiri. Ya, Terima kasih. I know. What has it to do with law? Kalau apa kaitan dengan hukum tadi? Tadi hukum tadi kan soal keadilan ya. Ini kira-kira apa nih? Kaitan dengan apa? Jadi apa tarik dikit dengan hukum? Apa kira-kira? Dengan tubuh yang sehat jadi jaksa gitu. Ayo, come on. Speak up. Ayo bicara. Come on, speak up. Ada yang bisa ngasih kesimpulan lain? You have another conclusion about the wise word? If you have no idea, kalau Anda tidak tahu, I will give you the answer. Kalau Anda tidak tahu, saya kasih jawabannya. Nyerah. Oke. Good. Give the mic, kasih mic-nya deh. Adik-adik, rekan-rekan yang Gilang, bantu dek supaya bisa mobile lah mic-nya. Oke. Silakan. Assalamualaikum. So in my opinion, all of that it's about time management. Time management. Yes. With time management, gini. Jadi dengan orang yang berhasil memanajemen waktunya dengan baik, maka orang tersebut akan mendapatkan setidaknya fokus yang cukup. Dengan fokus yang cukup, orang tersebut akan mampu beraktivitas dengan baik, sehingga hukum-hukum itu dalam artian yang mengikat di masyarakat tidak akan terlanggar, sehingga akan bisa bisa jauh dari tindak kejahatan. Jadi dengan early to bed, early to rise makes a man will healthy, wealthy and wise. Semakin cepat tidur, semakin cepat bangun. Seseorang itu berarti keesokan paginya bisa semakin cepat bangun. Kalau dari pepatah, kalau kamu bangun kesiangan, maka rezekimu akan dipatok ayam. Dengan bangun lebih pagi, rezeki akan lebih cepat dapat. Dengan rezeki lebih cepat dapat, menjauhkan seseorang dari tindak pidana korupsi. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, don't sit down. Jangan duduk dulu ya. A question again. Saya tanya lagi ya. What time do you get up? Jika hari sekolah, saya bangun jam pukul 4 pagi. Jam berapa? Pukul 4. 4 ya, oke. Kalau enggak sekolah? Kalau hari Minggu biasanya pukul 5. Pukul 5? Pukul 5. Kasih tepuk tangan dulu untuk adik itu. Oke, you sure? Yakin? Bangun pukul 4? Yes, I have 5 alarms. 4, 4:15, 4:13, 4:45, 5. Wow! Because make me sure to wake up in 4 AM in the morning. Thank you. Who gets up earlier than he does? Siapa yang bangunnya lebih cepat daripada dia nih? Ada? Come on, raise your hand. Ada yang bangun jam 2? Ada? Ada yang bangun jam 2? Oh, 3:30. Better, lebih bagus ya. Any more? Ada lagi?
Come on. What's your idea? Okay. I wake up at 3 o'clock. Okay. What is the point of this? Yeah, same with Kak Akmal, time management. Time management. Yes. Yeah, we have the same 24 hours. Kita ini sama punya di 24 jam. I have 24 hours, you have 24 hours, she has 24 hours. What's the difference? The way you manage. Ya, cara ini ya, mengelolanya. How to manage? Gimana cara mengelolanya? Ya, as effective as possible. How do you spend your time much? Macam mana Anda tuh habiskan waktu Anda tuh yang banyak itu? Games. That is the sign ya. Games. Don't play games too much. Ini mau ada lagi yang bisa kasih jawaban? Silakan. Ini Gaby. Ini calon ahli hukum ini karena dia sudah bicara soal keadilan ini. Oke, go, come on. Ya, perkenalkan nama saya Gabriela. Saya akan memberikan opini saya. Early to bed means kita men-take care of ourselves. Jadi didapatnya healthy, a man healthy karena dia take care of self. Early to bed. Lalu early to rise means seperti yang Akmal tadi, dia memiliki lebih banyak waktu daripada orang lain untuk bekerja. Jadi di situ dapatnya wealthy. Terus yang terakhir wise, bijaksana. Karena dia sudah tidur lebih awal, bangun lebih pagi, dan which mean dia sangat sehat. Berarti orang yang sangat tertata gitu, wise. Berarti sangat bijaksana, di mana kalau perlunya hukum itu landasannya juga harus bijaksana. Betul dia tuh. Kasih tepuk tangan itu. Ini calon ahli hukum ini. Ini orang hukum tuh harus bijaksana. Karena soal keadilan itu kita nggak bisa sama rata itu. Seperti tadi kan waktu azan, kalian izinkan saya sholat dulu, itu bijaksana itu, betul itu. Jadi tidak boleh larang. Ya. Jadi orang hukum itu harus bijaksana. Jadi kalau misalnya ada orang itu nanti ada tulisan saya itu hukum, hakim dan keadilan tuh. Hukum, hakim dan keadilan. Kenapa? Itu ada kaitannya. Jadi hukum itu sangat berkaitan dengan kebijaksanaan. Nggak bisa. Jadi ini arti kebijaksanaan itu begini, tidak bisa statis dia. Lihat situasi. Makanya juga beda ya, model hukum misalnya satu tempat itu tempat lain. Jadi kita nggak bisa contoh misalnya hukum barat itu seperti apa tuh kita mau seperti itu nggak bisa. We cannot imitate 100%. Nggak bisa tiru-tiru itu. Ya. That's the point, ya. Oke. Filosofi. Pernah dengar filosofi? What is philosophy? What is philosophy? Apa tuh filosofi? Come on. This is a question again. Ini pertanyaan lagi. Tadi orang yang riset itu kan, ini kan pertanyaan nih. Ini kalau misalnya kita ini, I'm now a student. Saya juga pelajar seperti kalian, tapi program doktor. Ini bicara itu tentang filosofi. What is philosophy? Apa itu? Filsafat? Apa filosofi? Come on. Who can answer? Raise your hand. Philosophy, how you define a philosophy? Some of you are googling. Ada yang googling ya. But that's okay. It means that No, they want to know more. Okay, come on. Philosophy. Okay. Okay, come on. Okay. My name is Andika Putra Baskara, and
You can call me Andika. Okay, Andika. So Andika is googling. Philosophy is a particular system of philosophical thought, or the study of the theoretical basis of particular branch of knowledge or experience, the philosophy of science. Oke, adik-adik, ketika adik-adik when you draw a conclusion, jadi kalau misalnya mau tarik kesimpulan tuh take a simple conclusion, cari ini yang kesimpulan yang ini mudah. Jadi sedikit saja ada ini kan, oh udah paham maksudnya gitu. So what is philosophy? Philosophy itu apa sih? Come on. Pass the mic, kasih mic-nya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Halizan Fitrin Fadila. You can call me Ica. I want to speak in bahasa. Oke. Filosofi menurut saya adalah dasar dari segala pemikiran atau pengetahuan. Oke, dasar dari segala pemikiran atau pengetahuan. Oke, thank you Ica. Adik-adik ya, belajar hukum ya, when you study law, kalau belajar hukum ini sangat berkaitan dengan bahasa. Nanti adik-adik baca aturan-aturan. Kemarin ada jaksa saya diskusi tentang ini. Dia ada perkara, ada menangani perkaranya lama tidak ada tindak lanjut. Jadi ada tuh kami bahas pasal 110 KUHP ayat 4 itu. Itu ada kaitan-kaitannya dengan bahasa. Jadi adik-adik cara belajar juga, misalnya untuk apa? Misalnya ditanya, misalnya filosofi itu apa? Kita harus tahu tuh maknanya itu apa. Filosofi ini asal kata dari kata philos sama Sophia. Pernah ada yang namanya Sophia? Is anybody here by the name of Sophia? Ada yang namanya Sophia? Or your mother's name atau nama apa? Nama ibunya? Or your girlfriend's name atau nama pacarnya? Nothing. Sophia atau Sophia artinya? Do you know the meaning of Sophia? Hah? Iya, bijaksana, betul. Betul. Ini calon ahli hukum ini. Kasih tepuk tangan sama adik ini ya. Oke. Kalau filos itu apa filos? Cinta. Betul, cinta. Jadi kalau filosofi itu apa? Cinta dan kebijaksanaan. Betul, cinta kebijaksanaan. Jadi belajar hukum ini banyak sekali belajar soal-soal kebijaksanaan. Ya. We have to be wise. Harus bijak. You cannot treat a person the same thing to another person. Jadi perlakuan terhadap seorang dengan seorang itu tidak bisa sama persis. Jadi kalau misalnya ada orang apa kan, misalnya begini di in my office di kantor saya itu macam-macam juga karakternya. I cannot treat each of them the same. Gak bisa tuh perlakuan sama-sama, beda orangnya. Itulah kebijaksanaan. Now about egg, tentang telur. This one. Ini telurnya pecah nih, ditekan dari luar. Apa maknanya kira-kira? Come on. Menurut saya, dari filosofi telur is ini ada dua gambar menunjukkan antara outer power di mana menggambarkan telur pecah dan inner power yang dimana menggambarkan anak ayam yang baru keluar dari telur. Ini menunjukkan bahwa seseorang bila ingin melakukan sesuatu atau perubahan harus berusaha dari diri sendiri. Dengan dorongan dari dalam sendiri, seseorang tersebut akan mencapai usahanya. Sedangkan kalau dari luar dari dirinya sendiri, paksaan dari diri orang lain, maka tidak jarang orang tersebut malah mendapatkan tekanan yang berefek malah merusak bagi orang tersebut. Terima kasih. He's correct, betul dia tuh. Kasih tepuk tangan dulu. Wow. We have power inside, not intel inside ya. Kita ini punya kekuatan di diri kita ini. Jadi paksakan itu. Jadi misalnya begini ya.
adik-adik biasanya tuh ada tadi bangun jam 4, ada setengah 4. Wah itu udah jam 4 itu subuh, sekarang jam before 4. Sekarang if you are Muslim ya, subuh itu sebelum jam 4 itu. Jadi kalau misalnya Anda bangunnya jam 4 sudah Anda masih you clean your eyes, bersih dulu. Jadi paksakan bangun lebih cepat untuk apa? Anda bisa baca, bisa tulis. Oke, that's egg philosophy ya, Syah. Ya. Nah, wah, jadi udah tahu dong. Tadi mewakili kan jawabannya, Syah? Mewakili yang ditanyakan sama Mr. Adi kan? Oke, great. Yang lain, you got it? Oke, right. Adik-adik sudah lapar ya? Enggak ya? Ini saya lihat dia diam-diam aja nih adik-adik ini. Okay, because we also have a limited time, so now sure, what actually really need to know about the law by them as our closing statement? Adik-adik, belajar hukum itu kita menyenangkan ya. Jadi karena apa? Dia bicara tentang kebijaksanaan, tentang keadilan, dan ukurannya ini sulit. Tidak bisa sama. Makanya belajar hukum ini dan dalam ilmu hukum ini itu tidak banyak temuan-temuan itu seperti ilmu pasti. Coba lihat. Kenapa? Jadi kalau orang bilang tuh belajar hukum itu gampang, lebih sulit. It is more difficult. Lebih sulit. Ya. Kalau tadi adik ini misalnya riset, kalau dia matematika itu 1 kali 1 pasti 1 itu can be measured, dia bisa diukur. Kalau soal keadilan nggak bisa diukur, sulit. It's hard. Sebelum ini saya ada satu tadi terkait question ini, saya balik ke ini ya. Adik-adik ya, dalam penegakan hukum, di slide saya nanti bisa baca detail ya. Itu ada kaitan-kaitan atau sangat terkait kali dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini ya, ada laporan dugaan tindak pidana. Kemudian penyidik itu atau aparat melakukan penyelidikan. Pernah dengar kata penyelidikan? Penyelidikan itu apa sih intinya? Untuk cari apa? Cari informasi, ya bisa cari informasi. Terus macam mana cara kita cari informasi? How to get the information? Macam mana cara kita mencari informasi? Datangin narasumber. Terus kita datangin, you come to me like this. Macam mana caranya? Dengan wawancara, dengan bertanya, question. Makanya di mana-mana saya bicara ini soal begin and end with a question. Ada rasa ingin tahu. Riset itu question. Wartawan, misalnya wartawan. Wartawan itu pasti kaitan dengan question. Untuk apa dia? To get the answer, untuk dapatkan jawaban. Riset juga begitu, question. Jadi penyelidikan ya kaitan dengan hukum. Dalam hukum itu penyelidikan itu adalah serangkaian dalam KUHP ya, serangkaian tindakan penyelidik untuk ujung-ujung itu membuat terang suatu tindak pidana. Jadi gini, apakah ada tindak pidana yang tidak terang? Ya kalau dalam hukum itu kan ada buat terang suatu tindak pidananya gitu dan menemukan tersangkanya gitu. Ada enggak tindak pidana yang enggak ketemu tersangkanya? Ada enggak? Come on, speak up. Enggak, misalnya gini, ada orang somebody was dead, ada orang meninggal gitu kan? Kan itu kan dicari siapa pelakunya kan? Itu dilakukan penyidikan. Dengan pertanyaan-pertanyaan kan, saksi dipanggil, pasti ditanya itu. Siapa nama Anda?
apa hubungan Anda? Question. Kemudian wartawan juga begitu. Dia bertanya. Tadi wartawan Radar Madura tanya saya, Pak Kajari ada demo ya katanya. Demo apa saya bilang? Nggak ada demo. Memang ada beberapa penasihat hukum. Saya ketemu. We talk, kan bicara. Jadi intinya adik-adik, untuk mengetahui sesuatu itu atau ajukan pertanyaan-pertanyaan dan berikan jawaban-jawaban sementara. Adik-adik nanti bisa buat simpulan-simpulan. Oke? Okay, wow. If we want to know anything, not only something, but we have to begin and end with a question. Banyak-banyaklah bertanya dari sekarang ya. Kalau misalnya tidak menemukan narasumber yang valid, jawablah dulu dengan diri kamu sendiri. Nanti tanyakan pada buku, tanyakan pada internet, tanyakan pada orang yang mampu menjawabnya. That's our learning today. And Mr. Adi, thanks a lot for giving a chance to share today with them all over here dari adik-adik di SMA Negeri 1 Sumeneb, of course. And I'm really proud to be here with all the students have good achievements. Mereka semuanya berprestasi. And of course semoga aja hari ini kita dapetin pelajaran-pelajaran yang penting yang bermakna untuk diri kita. Wah, Gaby yang suatu saat mau jadi lawyer, jadi persecutor, ditunggu. Nanti ketemu sama Pak Adi lagi. Yeah. I'm waiting for you. And then, Sahabat Kreatif, we will end our program for today on Jaksa Menyapa. So, this is a really cool performance. Nah, nanti bakal dibawakan langsung sama Mr. Adi as our closing for today. You wanna sing, right? Okay, I'll sing with Najwa. Okay, Najwa is waiting for you. Najwa is waiting for you. Time and place for you. Nah, adik-adik nanti nyanyi bareng as the end of our program. Mr. Adi will sing a song from Ahmad Albar, Rumah Kita. You know? Rumah Kita. Okay. We gonna sing together after this. Sure. Nyanyinya jangan dalam hati ya. Kak Farida nggak dengar. Nyanyinya yang nyaring aja. Bareng-bareng sama Mr. Adi and also with Najwa. So, as a closing for me, thank you for joining me on Prodo FM Sumeneb. Thank you. Okay, of course. Adik-adik, ada pesan yang saya mau sampaikan kepada adik-adik. Ini pesannya Pak Jaksa Agung ya. Sebentar. Okay. Bisa dibuka yang word-nya? Yang word. Oh, wait. Just a little conclusion from Mr. Adi. It's just additional materials before we end, before he sing, of course, in front of us. Can anybody help? Bisa bantu? Yang ini, yang word-nya? Ini nih. Ini. Ya. Ya. Di sini saya banyak tulis read, write. Jadi ketika Anda baca ya, you must write. Harus tulis ya. Take the points. Jadi begitu baca, take the points. Ambil simpulan-simpulannya. You may share. Ini boleh nanti di apa? You may take it ya. Oke. Adik-adik, you are our generation. Adik-adik ini generasi kita ini. Someday, suatu hari, you will take the place of me. Adik-adik ini akan gantikan saya. You have to be better than I am. Adik-adik ini harus lebih baik dari kami. Ya. Adik-adik, you must be strong. Harus kuat ya. You mustn't be weak. Tidak boleh lemah. So, how to be strong? Terus bagaimana supaya kuat? You must practice. Harus berlatih. Ya, some of you just said wake up at 4. You must wake up earlier.
Bangunnya harus lebih cepat. Itu apa? Supaya lebih kuat. You must be stronger. Itu fight to the end. Jadi kira-kira begini ya, kalau apa? Force yourself, paksakan diri sedikit ya. Tapi jangan paksakan kali nanti tumbang. Tapi dikit-dikit aja. And you will be accustomed to. Nanti biasanya nanti akan terbiasa itu. Ya. Nah, jadi tadi udah banyak nih pintar-pintar nih, hebat-hebat. You are great, but be greater. Tapi harus lebih hebat lagi. Ya. Kemudian berpikir dengan hati. Pernah dengar nggak berpikir dengan hati? Biasa berpikir dengan apa? Kenapa berpikir dengan hati? Kenapa? Itu dia. Our heart never lies. Ini hati kita ini nggak pernah bohong ini. Kalau mulut kita ini, ini saya teruskan pesan Pak Jaksa Agung. Ini soal keadilan tadi ini. Adik ini. Kata Pak Jaksa Agung tuh ini, ya rasa keadilan itu tidak ada di buku, nggak ada di buku ya. Tapi di mana dia? Di hati kita ini. Kan adik-adik sering lihat itu kok begini gitu. Question kan? Pertanyaan-pertanyaan kan? Question. Adik-adik lah yang harus itu. Kemudian berpikir dengan hati. Melahirkan apa? Tadi wisdom. Wise words tadi apa? Wisdom itu. Orang hukum itu sangat berkaitan dengan kebijaksanaan. Apa lagi nih? Justice, keadilan. Jadi kalau kita bisa sudah bijaksana tuh, insya Allah itu adil itu. Bukan berarti itu sama rata sama ini ya. Bukan berarti begitu. Bijaksana. Inti belajar hukum apa? Itulah ini ya. Inti belajar hukum apa? Bijaksana. Adil kita. Ya, tujuan apa? Apa tujuan utama penegakan hukum? Apa nih? That's it, itu dia. Thank you. Terima kasih. Clap your hands. Okay, thank you very much everyone, and I will end the program for today with a beautiful song from Mr. Aditya Gunawan and also Najwa, your friends. So today he will sing Rumah Kita from Ahmad Albar, and of course after this next week we're gonna meet you. Kita akan ketemu sama kamu kembali melalui FM 94,6, melalui RRI Sumeneb.net dan juga melalui Kominfo, YouTube channelnya Kominfo Sumeneb. Of course, really happy, senang sekali, dan tentu saja hari ini merupakan hari yang luar biasa bisa bersama kalian semua di SMA Negeri 1 Sumeneb. Semoga aja materi-materi yang sudah disampaikan sama Mr. Aditya Gunawan itu memberikan impact yang baik dan bisa mengantarkan kalian yang suka sekali sama dunia hukum, yang bercita-cita untuk menjadi lawyer, prosecutor, itu bisa belajar mulai hari ini. Oke. Ada Najwa yang akan menemani setelah ini bersama Mr. Adi tentunya. Dan sahabat kreatif, kamu bisa menyimak juga program kita. Program-program yang lainnya bisa disimak di FM 94,6 ataupun melalui aplikasi kita yang bisa di-download di Play Store RRI Play Go. Then, wah, Najwa mau nyanyi lagi sama Mr. Adi. Sedikit dong cerita tentang Najwa yang kemarin ikut kompetisi yang sampai ke Jerman. Kemudian Najwa sekarang udah kelas berapa sih? Alhamdulillah sekarang udah kelas 12 Kak. Berarti beneran habis kelas 12 langsung terbang? Untuk saat ini di Indonesia aja dulu, soalnya fokus ngebantu ibu kan. Oh gitu, beasiswanya gimana? Beasiswanya itu kan renewable, jadi bisa dipakai di tahun-tahun berikutnya kalau misalnya memang mau ke sana sesuai regulasi yang berlaku. Asik banget ya. Jadi kalau misalnya belum mau kuliah sekarang bisa tahun-tahun berikutnya.
Rencana kalau misalnya nggak langsung kuliah keluar nih, ngapain? Insya Allah ya, pertama ngejar pendidikan dulu di Indonesia, tepatnya insya Allah di Jogja, mohon doanya, semoga dapat. Dan kemudian saya juga nanti mungkin ada rencana mau bisnis, adalah rahasia itu. Oke, Nash, pacarmu ada di sini nggak? Gak punya pacar Kak, lagi jomblo. Belum, ada yang mau ngangkat jadi menantu. Aduh, amin. Nah, oke, Nash, sedikit. Nah, masih nyari itu, masih nyari lirik ya. Nash, Najwa bahasanya bagus, terus akademisinya juga bagus, risetnya juga bagus. Belajarnya emang kayak gimana? Kalau saya sih emang pernah kewalahan sih Kak ngatur waktu. Cuma kalau saya biasa nerapin itu 50, 10, 10 gitu Kak. Jadi 50 menit belajar, kalau misalnya emang lagi ambis-ambisnya tuh 50 menit belajar, 10 menit istirahat gitu. Ngatur waktunya kayak gitu? Iya gitu, terus dengan kewajiban lainnya juga pastinya Kak gitu. Jadi Ada banyak kewajiban? Ada banyak juga. Ada banyak kewajiban iya, ternyata ya? Ada banyak kewajiban juga dari ayah sakit dan juga ada ngajar les juga dan lain-lain. Wow, kalau materi pelajaran di sekolah yang paling disuka apa? Materi pelajaran di sekolah yang pertama jelas bahasa Inggris ya Kak ya. Kemudian untuk yang kedua mungkin lebih ke biologi mungkin. Terima kasih. Biologi? Iya. Kemarin research yang menang di kompetisi apa? Research tentang apa? Kemarin risetnya itu tentang pati resisten Kak pada nasi goreng. Itu lebih ke mediotekno ya Kak, itu lebih ke mungkin bisa dibilang agrikultur, agrikultural. Timnya sama Agit Ranov. Sama dia saja? Iya, berdua? sama Ranov berdua. Kemarin ada kakak kelas juga, alumni sudah partner sama saya, pernah sampai finalis RKLP juga, alhamdulillah. Oke, you ready to sing? Yes, okay. Mr. Adi, you ready? I'm ready. We're gonna sing with you. Okay, this song is melodious. Lagu ini melodious. Nanti saya tanya lagi question lagi. Kira-kira makna lagu ini apa? Ya judul, the title is Rumah Kita. We sing together. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Najwa, I sing the first paragraph, the second paragraph, you reference, we sing together, okay? Okay, ready. And all of you, okay? Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami meralaskan tanah, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita.
along. Nyanyi bersama ya. Ke kota yang penuh dengan tanya. Come on sama. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Wait, please wait. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini, sini. Kita ada di sini. Oh, wait. Okay, I cannot play well. Sorry. Thank you. Students, pelajar gerbong utama what is the dari point of suatu the song? generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang. Jaksa menyapa, Jaksa Goes to School. Tungguin kami di sekolah kamu ya. Kasih mic.